Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-38 yang akan membicarakan hubungan muqaddam dan tali. Tepatnya al-qadhiyah asyartiyah al-muttasilah al-luzumiyah yang akan membahas hubungan muqaddam dan tali yang berada di qadhiyah syartiyah muttasilah luzumiyah. Pada pelajaran yang lalu sudah saya sampaikan bahwa qadhiyah syartiyah muttasilah itu ditandai dengan adanya keterikatan atau talazum dua sisi qadhiyah, yaitu keterikatan hubungan antara muqaddam dan tali. Keterikatan hubungan itu dapat kita ketahui dengan adanya nisbah. Nisbah itu adalah hubungan dua sisi qadhiyah, yakni muqaddam dan tali. Artinya muqaddam terhubung dengan tali. Dan hubungan tersebut, hubungan muqaddam dan tali ini menurut akal kita tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Satu, hubungan yang bersifat luzumiyah, dan yang kedua, hubungan yang bersifat ittifaqiyah. Nah, kita pada kesempatan ini akan membahas al-luzumiyah, hubungan yang bersifat luzumiyah. Namun sebelumnya saya ingin kembali ke belakang sedikit biar tidak bingung urutannya seperti ini. Jadi qadhiyah syartiyah, muttasilah dan munfasilah. Kemudian muttasilah dibagi menjadi luzumiyah dan ittifaqiyah. Sedangkan munfasilah dibagi menjadi dua, ittifaqiyah dan inadiyah. Kemudian inadiyah ini dibagi hakikiyah, mani'u jam'in, dan mani'atu khalwin. Pada pertemuan ini kita hanya akan membahas yang qadhiyah syartiyah, muttasilah, luzumiyah. Qadhiyah syartiyah muttasilah ialah qadhiyah yang terdiri dari dua qadhiyah kamliyah yang disebut dengan muqaddam dan tali. Dua qadhiyah tersebut saling terikat, saling berhubungan. Kedua qadhiyah tersebut tidak akan memberikan pengertian yang sempurna tanpa qadhiyah yang lain. Terus bagaimana hubungan muqaddam dan tali yang berada di qadhiyah hamliyah? Tangqasimu asyartiyatu al-muttasilatu ilal luzumiyah wal ittifaqiyah. Qadhiyah syartiyah muttasilah itu terbagi menjadi dua, satu luzumiyah dan yang kedua ittifaqiyah. Al-luzumiyah wahya allati baina muqaddamiha wa taliha ittisalun haqiqiyun. Mislu idza sukhinal ma'u fa innahu yatamaddadu. Qadhiyah syartiyah muttasilah luzumiyah ialah qadhiyah yang mana hubungan antara muqaddam dan talinya berupa hubungan yang hakiki, hubungan yang tidak pernah terpisahkan. Yakni antara muqaddam dan tali terdapat hubungan yang menyatu atau talazum. Antara muqaddam dan tali terdapat hubungan yang menyatu atau talazum. Nah, ini ada kalanya muqaddam itu merupakan sebab yang logis terhadap tali. Atau bagian kedua, yakni tali, menjadi sebab bagian pertama, yaitu muqaddam. Atau keduanya sama-sama menjadi akibat bagi sebab yang lain. Lebih jelasnya saya contohkan. Kullama kanatis syamsu tali'atan kanan naharu maujudan. Manakala matahari terbit,
maka siang pun menjadi maujud atau terjadi. Pada contoh ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa hubungan muqaddam, yaitu kanatis syamsu taliatan, dan tali, yaitu kanan naharu maujudan, bersifat pasti dan tidak terpisahkan. Kalau matahari terbit, pasti siang itu terjadi. Nah, pola hubungan antara muqaddam dan tali ini adalah pola hubungan sebab akibat atau elat dan maklul. Terbitnya matahari menjadi sebab, sedangkan munculnya siang menjadi akibat. Keduanya tidak terpisahkan. Rumusnya, jika A maka pasti B, berarti jika B maka pasti A. Jika matahari terbit berarti siang itu muncul, jika ada siang pasti matahari sudah terbit. Jika dia wanita maka dia perempuan, berarti jika dia perempuan maka dia wanita. Contoh lain, idza staddat hararatul jismi kanal insanu musaban bil huma. Jika suhu panas badan meningkat, maka manusia akan ditimpa demam. Pada contoh ini juga menunjukkan ada keterkaitan yang erat antara muqaddam dan tali. Idza staddat hararatul jismi, meningkatnya suhu panas badan, ini disebut muqaddam. Dihubungkan dengan penyakit demam, ini disebut tali. Pada contoh ini juga menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara muqaddam dan tali. Meningkatnya suhu badan dengan penyakit demam. Itu kaitannya erat sekali. Bedanya dengan contoh yang pertama, pada contoh pertama muqaddam menjadi sebab bagi tali. Pada contoh kedua, tali menjadi sebab bagi muqaddam. Contoh lain, in kana naharu maujudan fal alamu mudhi'un. Jika siang terjadi atau maujud, maka dunia menjadi terang. Pada contoh ini ada keterkaitan antara maujudnya siang dengan terangnya dunia. Bedanya dengan dua contoh di atas, contoh ketiga ini keduanya yakni muqaddam dan tali sama-sama menjadi akibat dari sebab yang lain, yaitu terbitnya matahari. Di dalam qadhiyah ini tidak dituliskan in kana naharu maujudan fal alamu mudhi'un. Jika siang maujud, maka dunia menjadi terang. Ini baik an-naharu maujud atau al-alamu mudhi', itu semuanya merupakan suatu akibat dari sebab yang lain, yaitu terbitnya matahari. Lantaran matahari terbit, maka menjadi siang maujud. Karena siang terjadi atau maujud, maka alam pun menjadi terang. Dengan terbitnya matahari, maka siang maujud, dan karena matahari terbit, maka dunia menjadi terang. Jadi muqaddam dan tali di sini, di dalam contoh yang ketiga ini, sama-sama menjadi akibat dari sebab yang lain. Contoh lain, contoh yang keempat. In kunta sodiki fa ana sodikuka. Jika kamu temanku, maka aku adalah temanmu. Dalam contoh ini, keterkaitan muqaddam dan tali bukan oleh hukum sebab akibat, melainkan karena keduanya itu saling berkorelasi satu sama lain atau mutadzayifain. Kesimpulannya, qadhiyah luzumiyah, maksudnya qadhiyah syartiyah muttasilah luzumiyah, ditandai dengan adanya keterikatan hubungan antara muqaddam dan tali. Keterikatan hubungan tersebut karena adanya hubungan antara keduanya yang mengharuskan keduanya terikat. Saya ulangi, keterikatan hubungan tersebut karena adanya hubungan antara keduanya, yaitu muqaddam dan tali, yang mengharuskan keduanya
yaitu muqaddam dan tali terikat. Ya, ada sesuatu yang mengharuskan terikat. Nah, keterikatannya ini ada kalanya muqaddam menjadi sebab bagi tali. Seperti contoh, kullama tola'atis syamsu wan naharu maujudun. Ada kalanya tali menjadi sebab bagi muqaddam. Contohnya, idza staddat hararatul jismi kanal insanu musaban bil huma. Dan ada kalanya kedua-duanya menjadi akibat dari sebab lain. Contohnya yaitu ingkanan naharu maujudan wal alamu mudhi'un. Dan ada kalanya kedua-duanya saling berkorelasi satu sama lain. Jadi tidak hubungan sebab akibat. Contohnya ingkana sodiki wa ana sadiquka. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.